Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Selamat sore Bu Diana. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Satya. Bu Diana, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini. Bagaimana perkembangan suasana di kelas akhir-akhir ini Bu Diana? Apakah ada tantangan tertentu yang sedang panjenengan hadapi atau panjenengan Anda hadapi? Ya, secara umum suasana kelas cukup baik, tetapi ada satu murid yang sering terlibat masalah. Dia mudah sekali tersulut emosinya dan beberapa kali menantang teman-temannya untuk berkelahi. Ini mulai menjadi perhatian saya karena mempengaruhi suasana kelas. Oh, saya mengerti Bu Diana. Apakah masalah ini terjadi secara konsisten atau ada kondisi tertentu yang biasanya memicu perilaku ini? Masalah ini muncul setiap kali ada sedikit saja yang mengusiknya. Nah, dia itu langsung tersulut emosi dan menantang teman-temannya untuk berkelahi. Setelah saya selidiki lebih dalam, saya itu mendapati bahwa murid ini memiliki latar belakang keluarga yang sepertinya kurang baik seperti itu. Oh, jadi begitu Bu Diana. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sepakati tujuan dari percakapan kita kali ini. Apa yang ingin Anda capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan cara untuk membantu murid ini mengelola emosinya dengan baik dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih mendukung baginya. Saya juga ingin memastikan masalah ini tidak terus berulang dan memperburuk hubungan dia dengan teman-temannya. Baik, jadi tujuan kita adalah memahami lebih dalam situasi yang dihadapi murid ini dan mencari solusi untuk membantu dia lebih tenang serta berinteraksi positif dengan teman-temannya. Apakah itu yang Anda maksud Bu Diana? Iya, benar sekali Pak Satya. Setelah itu Bu Diana, mari kita identifikasi lebih lanjut situasinya. Anda tadi sempat menyebutkan bahwa murid ini memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut? Ya, jadi setelah saya selidiki, ternyata ayah dari anak ini adalah seorang pemabuk dan penjudi juga. Murid ini sering diabaikan dan diperlakukan kasar di rumah. Dia bahkan jarang diberi uang saku dan pakaiannya itu selalu lusuh gitu, yang membuat dia itu mungkin sering merasa minder di sekolah. Saya pikir ini semua pasti berpengaruh pada sikapnya yang temperamental itu. Oh, jadi murid ini mengalami tekanan emosional dari rumah ya Bu Diana. Kemudian yang membuat merasa tidak nyaman dan tidak diterima di lingkungan sekolah. Bagaimana reaksi dari teman-temannya terhadap perilakunya? Teman-temannya mulai menghindarinya karena mereka itu merasa takut ketika si anak ini tadi marah. Beberapa bahkan mulai mengusiknya, yang justru malah memperburuk situasi. Saya juga melihat dia itu cenderung menarik diri dan jarang berinteraksi dengan baik. Jadi masalah di rumah itu memperburuk perilakunya di sekolah. Dan lingkungan sekolah tidak banyak membantunya. Apakah ada pola perilaku tertentu yang Anda lihat ketika murid ini tersulut emosinya? Iya, setiap kali ada sedikit provokasi, dia langsung marah dan bereaksi dengan tantangan fisik. Saya rasa dia merasa terancam dan menggunakan kemarahan untuk mempertahankan dirinya.
Baik Bu Diana, terima kasih. Kemudian kita sudah memahami situasi ini dengan lebih jelas. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk membantu murid ini mengelola emosinya dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung? Kalau saya pikir saya perlu berbicara dengannya lebih sering lah. Mungkin mengadakan pertemuan rutin agar dia merasa didengar dan dipahami. Saya juga ingin mengajarkan teknik pengelolaan emosi seperti latihan pernafasan atau memberinya waktu tenang ketika dia mulai marah. Itu salah satu langkah yang bagus Bu Diana. Kemudian bagaimana dengan interaksinya dengan teman-temannya? Apakah ada cara untuk membantu teman-temannya memahami situasi yang dihadapi oleh murid tersebut? Saya berencana ini, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya empati dan bagaimana mereka bisa saling mendukung. Saya ingin teman-temannya memahami bahwa murid ini sedang menghadapi tantangan besar di luar sekolah dan mereka bisa membantu dengan tidak mengusiknya. Bu Diana, apakah Anda juga berpikir untuk melibatkan konselor sekolah agar bisa memberikan dukungan lebih mendalam, terutama terkait kondisi keluarganya? Mungkin ini Pak, karena kan di sini saya di lingkup SD ya, jadi konselornya mungkin lebih ke kepala sekolah. Itu mungkin ide bagus. Dan di sini mungkin saya ada rencana untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk melihat apakah kita bisa mengadakan sesi khusus dengan murid ini dan mungkin menghubungi keluarganya untuk lebih memahami situasi yang mereka hadapi. Baik Bu Diana, terus kemudian apa langkah jangka pendek yang bisa diterapkan untuk mengurangi konflik dan membantu murid ini merasa lebih dihargai di kelasnya? Ya mungkin saya akan memberinya tanggung jawab kecil di kelas yang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Selain itu, saya juga akan memberikan penghargaan setiap kali dia menunjukkan perilaku positif agar dia merasa dihargai. Baik, terima kasih Bu Diana. Kemudian kita sudah memiliki rencana aksi yang jelas seperti yang Anda sampaikan. Kemudian bagaimana Anda akan memastikan semua rencana tersebut berjalan dengan baik? Ya, saya akan mulai dengan berbicara secara rutin dengan murid ini dan memberikan dukungan emosional. Saya juga akan memantau interaksi dia dengan teman-temannya setelah diskusi tentang empati di kelas itu tentunya. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah tadi untuk memberikan pendampingan lebih lanjut. Bagus sekali Bu Diana. Kemudian apakah ada pihak lain yang bisa membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, saya akan melibatkan kepala sekolah dan mungkin juga wali murid untuk mendukung dari rumah. Selain itu, saya akan berbicara dengan rekan sejawat untuk membantu memantau perkembangan murid ini di luar jam pelajaran saya. Kemudian Bu Diana, bagaimana jika kita bertemu lagi dalam 2 minggu untuk meninjau kemajuan dari tindakan yang diambil pada saat ini? Ya, itu rencana yang bagus sih Pak. Saya akan melaporkan kemajuan setelah 2 minggu ini. Terima kasih Bu Diana atas komitmen Anda. Saya yakin dengan langkah-langkah yang diambil kali ini kita bisa membantu murid tersebut lebih baik dan menciptakan suasana kelas yang lebih mendukung. Ya, terima kasih juga Pak Satya. Terima kasih Bu Diana, sampai bertemu di lain kesempatan. Ya.